Aku pernah dianggap stres barangkali, pernah ditakuti, oh jangan-jangan jadi orang gila nih. Jadi abang bukan seorang playboy. Bukan. Tapi sepertinya kayak dilihat-lihat muka abang itu kayak bad boy. Ya terserah lah. Kan kita lihat foto-foto abang zaman dulu. Itu seperti terlihat muka-muka. Ya enggak apa-apa muka bad asal kelakuan good gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program Tamu Ngopi Firman Yusi di channel Firman Yusi. Program ini secara khusus menayangkan tamu yang datang kepada Firman Yusi. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk datang bertamu dan boleh bertanya tentang apa saja. Baik soal tugas kedewanan, baik soal proses-proses politik yang sedang berlangsung sekarang, baik soal apa tadi lagi, info-info terbaru situasi daerah dan negara sekarang, ataupun soal remeh-temeh sebagai contoh di mana jamku tertinggal. Karena hari ini aku kada pakai jam tangan. Jadi soal remeh-temeh seperti itu pun boleh ditanyakan. Dan ini barangkali program kedua yang kita lakukan, dan saya tetap mengundang kepada siapapun yang ingin datang menjadi tamu ngopinya Firman Yusi untuk boleh datang kapan saja. Kita akan tentukan jadwalnya ngopi bareng dan ngobrol bareng. Yang berminat silahkan nanti kontak nomor yang di bawah ini ya. Jadi boleh kontak nomor di bawah ini untuk menjadi tamu bagi saya. Dan tamu bagi saya bedanya adalah kalau di konten-konten yang lain tuan rumahnya yang mewawancarai, nah di konten ini tamunya yang bertanya. Jadi siapa saja yang punya pertanyaan terkait dengan Firman Yusi dan aktivitasnya sehari-hari, termasuk tugas-tugasnya artinya gitu kan, silahkan untuk bergabung bersama kami di konten ini. Kemudian untuk menghubungi saya selain melalui nomor yang tadi, tim program Tamu Ngopi, saya juga bisa dikontak melalui media sosial. Silakan media sosial Facebook, Instagram saya ada di bawah. Boleh dikontak melalui media sosial itu. Tamu kita hari ini namanya Norma Sari Ariyanti. Ariyantinya rancak diingat. Norminya bahkan ketukar. Norma Sari Ariyanti. Sering tertukar dengan Normi. Nah, Norma ini kalau dari pendidikan sama kita nih. Sama-sama SP. Sama-sama SP. Sama-sama sarjana pertanian. Tapi hari ini barangkali kita kadang ngobrol pertanian lah. Jangan ngobrol pertanian, sama-sama kada ingat soalnya. Hari ini kita berbicara tentang abang aja. Oke. Jadi Norma ini asalnya dari Jaro ya. Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Jadi ya silakanlah tamu kita hari ini. Tapi hari ini mohon maaf, tamunya kada minum kopi. Jadi kalau judulnya Tamu Ngopi Firman Yusi, tapi tamunya ngeteh. Tehnya masih polos. Kada endorse karena polos. Kalau mau di label silakan endorse ya. Bayar lah. Silakan kita mulai. Okay, tamunya yang datang, apa maksud dan tujuannya? Gini bang, kita kan di luaran taunya abang sebagai anggota Dewan Provinsi. Oke. Saat ini saya mengobrol dengan abang ini deg-degan gitu loh bang. Jadi, sama seperti yang lain kalau ketemu anggota Dewan. Iya, deg-degan, takut gitu lah, takut. Nah, jadi hari ini Norma kesini ingin ngobrol santai, ingin memberitahu nih kepada kawan-kawan bahwa anggota DPR itu mudah kita temui, mudah kita ajak ngobrol, bisa kita ajak ngobrol santai. Jadi pertanyaan Norma hari ini itu tentang latar belakang abang aja. Sebelum jadi anggota Dewan Provinsi. Kalau kita lihat sekarang abang bisa kita bilang sukses, itu latar belakangnya pasti bisa dibilang kutu buku ya bang. Iya, sejarahnya gitu lah. Jadi buku abang kalau misalnya membaca itu sudah dari kelas berapa sih bang? Kalau bisa sampai sekarang gitu lah jadinya.
mengenal buku sejak sebelum membaca. Sejak sebelum membaca. Ini bagaimana Jadi ceritanya? mengenal buku ya. Mengenal buku buku sejak sebelum membaca. Mengenal koran sejak sebelum bisa membaca. Mengenal majalah sejak sebelum bisa membaca. Jadi ceritanya abah orang tua ini kan. Itu waktu saya masih SD itu bekerjanya di bagian humas Pemkab Tabalong. Iya. Jadi kalau pulang ke rumah biasa bawa koran, bawa majalah dari kantor karena beliau juga sambil membuat rilis-rilis berita untuk kepentingan pemerintah kabupaten. Jadi dulu belum ada komputer, yang ada tuh mesin tik. Nah, bawa majalah, bawa koran, bawa buku sebagai referensi bagi beliau untuk bikin-bikin rilis lah. Nah, mulai dari situ kenal dengan yang namanya buku, kenal dengan yang namanya majalah, kenal dengan yang namanya koran, meskipun belum bisa membaca karena belum sekolah. Jadi masih melihat. Jadi bayangkan belum sekolah umur berapa tuh kan? Belum sekolah dan belum bisa 3-4 membaca. tahun, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ketika sudah mulai bisa membaca, makin suka dengan buku. Makin suka dengan buku. Jadi di kelas 1, 2, 3 SD itu sudah abah kenalkan dengan perpustakaan. Jadi walaupun di SD waktu itu belum ada perpustakaan sekolah, tapi sudah dikenalkan oleh abah dengan perpustakaan milik pemerintah kabupaten. Jadi udah bolak-balik tuh ke perpustakaan sejak kelas 1, 2, 3 SD. Kelas 1 SD. Ya, dari kelas 1 SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sudah mulai membaca dan sudah mulai jadi penghuni tetap lah di perpustakaan waktu itu. Baru kelas 1 SD. Ya, dari kelas 1 SD. Umur 6 atau 7. 6 atau 7 tahun. 6 dari 7 tahun. Mulai suka membaca dan suka mengetik. Mengetik pakai mesin tik yang sering digunakan abah untuk menulis berita di rumah standby. Selain di kantor beliau juga punya yang di rumah. Jadi di rumah ngetik, mulai belum kenal huruf, ngetik apa Jadi aja, asal aja. Nah, itu ininya, latar belakangnya. Kemudian sering dikenalkan abah dengan berbagai pengalaman-pengalaman baru. Jadi contoh di Pemkab pemerintah Kabupaten Tabalong itu kedatangan tamu misalnya pengeliling Indonesia. Abah cerita tuh di rumah. Ada orang jalan kaki keliling Indonesia, memahami Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian abah nantang, berani enggak suatu saat keliling Indonesia? Tapi diiringi dengan literaturnya. Iya. Dikasih buku cerita tentang Indonesia. Cerita tentang, itu udah kelas 2 atau kelas 3 lah. Cerita tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dikasih buku cerita tentang orang yang berkeliling Indonesia. Jadi ketika abah memberikan suatu pengetahuan, dikasih juga bukunya, literaturnya. Itu yang barangkali memicu kesenangan membaca. Jadi kalau dibilang sejak kapan mengenal buku, ya sejak sebelum membaca. Jadi gini, di rumah kan kita bertanya gitu loh Bang, bagaimana bisa jadi seperti abang gitu. Jadi Norma sudah nyusun pertanyaan dan ternyata memang intinya itu membaca ya. Membaca. Jadi kalau sekarang istilahnya barangkali literasi ya. Jadi literasi. Jadi dan sekarang menjadi hobi, menjadi kebiasaan. Setiap akan melakukan sesuatu, setiap akan mengambil keputusan terhadap sesuatu, baik yang privat maupun kepentingan publik, itu akan menjadi gelisah ketika tidak punya literatur. Jadi ini contoh aja, contoh. Waktu mau beli HP itu prosesnya lebih daripada 3 bulan. Wow. Karena harus menyeleksi dulu mana yang sesuai kantong, nomor 1. Nomor 2, mana yang sesuai kebutuhan. Oh, jadi ini kan cuma milih HP. Kalau memilih teman hidup, ya sama lah. Tapi itu faktor takdir. Itu literasi tidak berpengaruh banyak. Berapa butuh puluh tahun. Wah, itu lebih panjang lagi ceritanya. Lebih baik tidak usah diceritakan itu. Okay. Itu lebih panjang lagi ceritanya. Zaman SD, karena abang memang dari kecil itu sudah hobi membaca. Bisa kita lihat sekarang kan Bang, anak-anak mungkin sudah main gadget dan melihat biasanya langsung nonton. Kalau abang sendiri tontonan zaman SD apa Bang? TV. Kayak Ultraman kah misalnya, Dora. Dulu belum ada Dora ya. Belum ada Dora. SD belum ada Dora. Power yang ada itu Gaban. Dan saya tidak tahu. Nah, kan? Itu Gaban itu
manusia yang robot yang kayak Power Ranger, tapi sendirian. Nggak, kalau Power Ranger kan main keroyokan tuh. Berlima ngeroyok satu orang. Kalau Gaban itu dikeroyok. Robot yang dikeroyok. Jagonya cuma satu. Jadi Gaban, tontonan masa kecil itu. Apa lagi ya? Satria Baja Hitam. Sudah mulai tahu tapi Wah, belum itu nonton. Satria Baja Hitam. Pernah dengar. Kemudian ada kartun. Ya, Kartun-kartunnya itu dulu ada yang namanya Voltus 5. Apa Wah, lagi? kartun Jepang. 5 orang pakai pesawatnya bisa gabung jadi satu jadi robot gede. Wah, itu Voltus. Megaloman yang rambutnya bisa berubah jadi api. Itu tontonan di masa kecil. Tahun berapa? Kalau tontonan di masa kecil barangkali tontonannya sama dengan anak-anak lah. Kartun, lagu anak-anak gitu kan. Tontonannya sama, yang beda tuh bacaan. Membacanya tadi. Bacaannya tetap beda. bermain tapi tetap belajar. Iya. Itu Ya, kalau komik sih baca juga. Komik baca juga, cuma tidak sedikit bukunya agak serius. Sehingga kadang-kadang orang perpustakaan bilang, ini pasti minjamkan kakaknya. Pasti minjamkan bapaknya, karena bukunya agak serius. Serius. Memang sebenarnya bacaan yang belum di umur saat itu. Umur saya itu belum nyampe. Belum membaca. Walaupun yang lain baca sih. Tintin misalnya. Dulu komik, kalau sekarang kan ada film Tintin. Dulu dalam bentuk komik. Baca komiknya. Kemudian apa ya? 5 detektif apa? Detektif 5 sekawan apa ya? Cerita detektif anak-anak 5 orang jadi detektif. Trio detektif. Jadi abang dulu. Cuma udah baca novelnya Sidney Sheldon di usia 4 atau 5 kelas 5 SD. Wow, kawan-kawan. Semua orang bilang itu novel berat. Tebalnya lumayan. Untuk anak-anak nggak ada gambar sama sekali. Nah, ya anak-anak kan biasanya tidak suka kan? Apalagi kalau SD bang kan kalau jadi misalnya salah satu gambar. keanehanku itu ya. Satu keanehanku tuh waktu itu ya buku tanpa gambar semua. Tapi juga udah mulai kenal misalnya dikenalkan misalnya tokoh-tokoh dunia. Jadi Abah itu nyarikan buku soal tokoh-tokoh penemu. Itu udah dari SD udah baca soal siapa itu Thomas Alva Edison. Masa kecil Thomas Alva Edison itu seperti apa? Siapa itu James Watt? Thomas Alva Edison penemu bola lampu. James Watt penemu mesin listrik ya. Penemu tokoh-tokoh penemu itu udah dikenalkan sejak SD. Buku-buku penemu itu udah. Jadi misalnya Thomas Alva Edison itu bandel di masa kecil. Itu sudah ada bukunya waktu itu, dan itu udah jadi bacaan. Selain kita sendiri, orang tua yang juga betul. harus Jadi faktor utama kukira justru di orang tua untuk mengenalkan soal bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu jauh lebih baik kalau kita terlebih dahulu mengenali sesuatu yang mau kita lakukan itu. Caranya apa? Cari literaturnya, cari literasinya. Itu sejak kecil sudah kayak itu. Barangkali itu yang mengaruhi salah satu faktor lah yang mempengaruhi cara bekerja dan cara berpikir sampai sekarang. Iya, bisa sampai saat ini. Iya. Kalau abang dulu lebih sering di rumah atau di luar sih bang? Kalau misalnya kayak di luar permainannya tuh apa aja bang? Wah, sebenarnya boleh dibilang anak rumahan ya. Anak rumahan. Anak rumahan. Tapi kalau soal bermain. Kayak misalnya Cuma main layang-layang. lebih suka di rumah ketimbang bermain. Tapi tetap bermain. Main layang-layang nggak bisa. Laki-laki nggak bisa menerbangkan. Jadi biasanya ditolong oleh kakak sepupu, ditolong oleh kakak, ditolong oleh abah untuk menerbangkan dulu. Kalau sudah terbang baru saya main. Itu bikin sendiri nggak bang layang-layang? Layang-layangnya ada yang beli, ada yang bikin sendiri. Karena dulu ada kakak sepupu yang agak lebih jauh, agak lebih tua, selisih umurnya agak lebih jauh gitu. Waktu itu kakak sepupu tuh udah SMP, aku masih SD. Jadi kakak sepupu yang bantu sama-sama bikin layang-layang di zaman itu. Bikin mobil-mobilan. Jadi mobil-mobilan itu nggak beli. Terbuat dari? Kayu. Papan dipotong-potong jadi mobil-mobilan, dikasih tali, dikasih bannya itu dari sendal jepit bekas. Itu dipotong bundar, dijadikan ban mobil. Pakai per juga, jadi ditarik di jalan tuh. Melatih kreativitas. Jadi anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu mainannya bukan beli, bikin. Soalnya Norma sendiri masih sempat menemui, bukan pada zaman sekarang kan yang langsung anak kecil main gadget. Jadi Norma masih sempat bermain kelereng, main gelang karet, main kelereng, ikut main kelereng tapi selalu kalah. Ikut main kasti tapi selalu kena sasaran, jadi sasaran gitu.
Jadi masa kecilnya tidak terlalu bahagia banget karena selalu jadi yang kalah. Gitu. Asik itu main perang-perangan, senjata bikin sendiri, bukan senjata yang dibeli di toko. Senjatanya Pakai ini, ya, ada yang dari pelepah pisang, iya, pakai iya. lidi, juga dari kayu, pakai peluru. Pelurunya itu ada yang tali kursi itu dulu terbuat dari tali plastik. Tali plastik itu dibikin peluru. Kalau kena itu sakitnya minta ampun itu. Oh, kalau Norma taunya yang pakai bambu itu Nah. kan kertas. Yang kertas ditembak dibasah. gitu. Iya. Itu main juga. Oh, iya. Itu main juga yang Cuman kayak gitu. lupa namanya Nah, itu kan apa, bunyi tuh. cuman tembak. Nah, itu. Tapi ini pakai kayu, itu pakai karet, pakai apa bahasa Indonesianya ya? Kalip bahasa Banjarnya tuh pakai kalip itu, itu pelurunya ditembak. Itu perang-perangan tuh. Iya. Pakai tim A, tim B, Iya. perang-perangan. Siapa yang kena. Kalau mau ditembak, begitu ketemu musuh harus nyerah. Kalau enggak nyerah ditembak. Kalau kena tembak itu sakitnya minta ampun. Itu bekasnya itu bisa sampai 1 hari baru hilang. Memar dong jadi. Memar, Merah, merah kayak biru. bahkan muncul kayak apa Luka. ya? Kayak orang Banjar bial itu. Tapi bentuknya kayak anak kunci lucunya. Jadi kalau kena muka kan kada pakai pengaman tuh. belum ada, iya, belum belum. ada pengaman segala macam. Nah, mainnya main yang kayak itulah. Main di sungai walaupun kada bisa berenang. Mainnya di sungai. Main bola di pantai pasir. Pantai pasir. Iya. Dulu di Tanjung, di ujung Murung seberang perumahan Kodim itu. Dulu itu kan rumah saya kan di ujung Murung tuh. Sungainya itu ke belakangnya persis berseberangan dengan perumahan Kodim yang sekarang. Dulu di sana luas. Pantai pasir putih kayak pinggir laut. Wis. Jadi Padahal sungai, sungai. tapi pantai. Sekarang mungkin pasir putihnya udah nggak ada lagi. Main bola di situ. Energinya 2 kali lipat loh larinya. Pasirnya kaki bisa masuk ke dalam pasir itu sampai di atas mata kaki. Jadi larinya tuh energinya 2 kali lipat dari lapangan bola. Lebih seru masa kecil. Lebih seru. Daripada zaman Dan lebih asik lagi kalau bolanya ke tengah sungai. nyebur ke sungai Selesai. ngambil. Bagi yang Oh, tidak bisa berenang hilang bolanya. Seperti itu nggih. Oke Bang, dari SD kita lanjut ke SMP SMA. Oke. Dulu pastinya sih kayaknya sih ya Bang, juara nih kayaknya pasti. Pernah dapat juara apa aja Bang? Juaranya maksudnya di sekolah atau di luar Di sekolah nih? sekolah ataupun misalnya kegiatan Kalau luar di sekolah. SD, kalau di SD hebat. Mhm. Dari kelas 1 sampai tamat itu nggak pernah keluar dari ranking 1 besar. Satu besar. Kocak sih ya, satu besar. Nggak pernah keluar dari 1 besar. Karena muridnya Jadi- satu Bang. Enggak lah. Tapi emang dikit. Satu kelas itu kalau nggak salah ingat hanya 8 apa 10 orang ya. Tapi dari kelas 1 SD sampai dengan kelulusan itu juara 1. Ya itu berarti kan dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak pernah keluar dari 10 besar dari lebih dari tepatnya. 1 besar. Nggak pernah keluar dari 1 besar. Kalau dari 10 besar kan bisa 9, bisa 8. Ini nggak pernah keluar dari 1 besar. Karena selalu juara Iya, satu. juara apa? Apa istilahnya? Juara bertahan. Juara bertahan, iya. Di SMP prestasi menurun di kelas 1. Karena Nggak tahu lah apakah karena kepercayaan diri karena kan ketika kita di SMP itu ngumpul dari berbagai sekolah lain, masa adaptasi dan lain sebagainya. Sudah mulai masuk lagi ranking 10 besar, baru kemudian masuk lagi ke 5 besar, itu udah kelas 2 dan kelas 3 baru. atau sudah mulai nakal jangan-jangan Bang. Enggak lah, zaman itu masih belum nakal. Oh, jadi nakalnya pernah kapan, nakal Bang? nggak ya? Oh iya, Bang, sekalian aja nih Bang pertanyaannya Bang, dari SD sampai kuliah nih Bang. Hah? Pernah nakal nggak sih Bang? Dan senakal apa Firman Yusi? Rasanya sih hampir semua orang bilang mungkin udah pernah nakal sih. Masa Bang? Udah pernah nakal sih, bolos udah pernah. Oh, tidak pernah membalas? Nggak pernah bolos kecuali untuk kegiatan organisasi. Jadi kalau ada kegiatan OSIS bisa bolos. Nah, Atau jadi setelah bolos- kegiatan organisasi bisa bolos dengan izin. Bolos tapi izin ini Nah, gimana ceritanya? Nah, kan biasanya kita kalau dikirim sekolahan mewakili sekolah untuk lomba apa gitu Oh, kan. iya. Karena kecapean esok harinya di sekolahan daripada tidur di dalam kelas, izin tidur di luar kelas. Bisa di rumah guru. Wah, ini Bisa di hebat ruang juga. UKS. Iya. Tapi Nakalnya seorang Firman karena Yusi. sekolah tahu bahwa setelah mewakili sekolah dan dalam kondisi kelelahan, jadi maka dibolehkan. rata-rata guru memaklumi kondisinya. Jadi kadang-kadang guru sendiri yang menyarankan udah ke UKS saja istirahat. Iya. Diberi kesempatan macam itu. Pelajarannya nanti minjemlah sama temannya yang lain untuk. Nah, karena cuma nakal-nakal kayak gitu dah. Masih sih Bang, kalau kita bicara tentang percintaan Bang, boleh nggak nih Bang? Oh, kalau sampai dengan SMA, itu sama sekali bukan manusia yang romantis lah.
Nggak mengenal, bukan nggak mengenal sih, tahu istilah percintaan, pacaran dan lain sebagainya, tapi nggak pernah pacaran. Tapi pasti maksudnya dengan lawan jenis itu Kalau merasa tertarik pasti. Kalau nggak tertarik aneh. Oh, jadi cuman sebagai pengagum Ya cuma rahasia. sekedar apa namanya? Sekedar tertarik ya udah. Ada nggak sih Bang cinta pertamanya Bang pada zaman-zaman Wah, sulit dijawab ya. Kenapa saya bilang sulit dijawab ya? Karena pertama, yang namanya cinta itu kan interaksi sebenarnya kan. Kalau sendirian tuh bukan cinta namanya. Ini kan menurut saya, kalau menurut aku sih kayak itu. Oleh karena itu, aku kira yang benar-benar namanya cinta itu karena punya pacar itu baru setelah kuliah ya, baru punya pacar. Setelah kuliah atau pada saat kuliah? Pada saat kuliah, Pada saat baru punya pacar. Artinya sebelum itu tidak pernah. belum pernah. Dan selama kuliah cuma punya satu Woi. pacar. Jadi abang bukan seorang playboy. Bukan. Tapi sepertinya kayak dilihat-lihat muka abang itu kayak bad boy. Ya gitu. terserah lah. Kan kita lihat foto-foto abang zaman dulu. Itu seperti enggak lah. terlihat muka-muka bad boy. Ya enggak apa-apa muka bad asal kelakuan good gitu. Gitu kan. Jadi hanya punya pacar waktu kuliah dan itu sampai dengan selesai kuliah. Sampai kuliah. Sampai selesai kuliah baru setelah selesai kuliah sudah bekerja baru punya pacar lain lagi. Pacar lain. Karena yang pertama udah putus gitu kan. Nah, tapi istri sekarang justru bukan salah satu dari pacar itu. Jadi seperti misalnya kayak taarufan mungkin ya Bang? Iya. Jadi kalau Jadi gitu ya, kalau pacaran yang lama tidak menjamin ya. ya menjagakan jodoh orang aja kan. entah apa namanya pacar saya yang menjagakan jodoh orang atau saya yang jagakan jodoh orang itu udah tau lah. Pokoknya seperti itulah prosesnya. Anak ketawa dulu. Jadi kalau istri yang sekarang enggak apa-apa ketawa aja. Kalau istri yang sekarang itu kan prosesnya kayak ta'aruf, dikenalkan Boleh gitu kan. minum ya, Bang? Silakan saya juga mau minum. Wah, ini lupa menyilahkan. Oke, jadi bandelnya seorang Firman Yusi cuman Enggak bandel-bandel amat. nggak bandel-bandel amat. Ya kalau bolos sekali-sekali Tapi kan dapat izin. Itu Ada lah. seorang Firman Yusi hebatnya. bolos tanpa izin itu pernah waktu kuliah sih. Waktu kuliah? Waktu kuliah sih beberapa kali bolos tanpa izin sih. Tapi memang di kuliah itu kan ada syarat gitu kan. Boleh mengikuti ujian selama tingkat kehadiran itu harus sekian persen. Oh, iya. Maka artinya ada toleransi. Kalau nggak hadir selama sekian persen ya nggak apa-apa gitu Oh, kan. jadi memanfaatkan. Jadi bolosnya itu kan dalam tanda kutip ngambil jatah gitu ya. Oh, jatahnya 3 kali boleh ndak masuk ya. Jadi hitung, oh ini baru sekali ndak masuk, nanti ambil lagi ndak masuk sekali gitu. Itu ya. Baru ngambil lagi Cerdik. sekali. Ini buat kawan-kawan yang kuliah mungkin Jangan diikuti lah. Jangan diikuti lah kalau itu sesuatu yang buruk. Tapi ya istilahnya ngambil jatah lah. Jatah libur ya, jatah cuti waktu kuliah. Nah iya Bang gini, Norma pernah dengar Abang pernah diundang ke Istana Negara Oh, oke. waktu HUT RI ya Bang? Itu Iya. pada zaman HUT kapan, RI Bang? keberapa ya? Tahun 93. Kok bisa, Udah lahir belum? 93? Belum. Belum Mungkin lahir. kayaknya orang tua Norma belum pacaran sih kayaknya. Tahun 93 ya? Jadi tahun 93 itu hadir langsung di upacara 17 Agustus di Istana Negara. Diundang, wah ini terlalu serius sebenarnya pembahasannya ini. Tapi menarik sih Bang, maksudnya Diundang seorang- karena menjadi satu dari 30 pelajar di Indonesia. Jadi hanya terpilih 30 pelajar di Indonesia pada saat itu yang Abang mengikuti lomba karya ilmiah remaja sekolah karya ilmiah remaja tingkat SMP dan SMA SMA. yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kerjasama sama TVRI. Jadi sebenarnya itu cerita yang boleh panjang dikit ya ceritanya ya. Itu cerita yang agak ini. Sejak SMP itu sering membaca di papan pengumuman sekolah. Di SMP 2 Tanjung itu ada papan pengumuman sekolah. Di papan pengumuman itu sering baca. Ditempel oleh sekolah pengumuman lomba karya tulis ilmiah remaja LIVI TVRI. Itu udah pengen betul ikut. Sudah luar biasa pengennya ikut, tapi tidak ada ide. Belum ada ide. Belum ada ide. Tapi tertarik. Tertarik banget. Tertarik Kebalik, banget. kayak kebalik ya, Bang? Sejak SMP kelas 1 rasanya udah baca. Jadi tiap tahun kalau ada pengumuman itu pasti dibaca. Dibacalah pengumuman itu dengan hayalan Punya ide. suatu hari Oh, bisa suatu. ikut di lomba itu. Kemudian lihat di TV. Karena pengumuman pemenang dan lain sebagainya karena kerjasamanya sama TVRI kan ditayangkan di Iya. TVRI. Itu kalau ada pengumuman pemenang tiap tahun itu nonton.
Dan mimpinya masih sama, bisa ikut di lomba itu. Nah, baru bisa ikut itu mulai di SMA. Ketika di SMA mulai dikenalkan yang namanya kelompok ilmiah remaja. SMA 2 Tanjung. Waktu itu dikenalkan sama yang namanya kelompok ilmiah remaja. Oleh sekolah dibuat tim, gabung dengan beberapa orang teman-teman kami satu angkatan, bikin tim, ikut lomba karya ilmiah, ikut di tingkat provinsi, menang. Jadi juara pertama kali ikut itu kalau tidak salah juara 2. Kemudian yang kedua kali ikut jadi juara 1. Itu secara tim. Tapi kemudian ketika muncul pengumuman, saya udah kelas 3 SMA waktu itu, muncul pengumuman lomba karya ilmiah LIPI TVRI lagi di kelas 3 SMA, muncul ide untuk ikut dan ide penelitiannya jadi ada. Karena proses yang sebelumnya udah diajari oleh sekolah, proses berpikir ilmiahnya untuk menghasilkan satu produk yang namanya karya ilmiah. Bikin karya ilmiah, tapi karya ilmiahnya agak aneh juga. Saya jurusannya IPA waktu itu, karena kan waktu itu di SMA masih pakai jurusan. A1 jurusan fisika, A2 jurusan biologi, A3 jurusan ilmu-ilmu sosial, A4 jurusan ilmu bahasa. Saya jurusan A1, fisika. Tapi karya ilmiah saya bidang sosial. Itu meneliti soal kehidupan para pencari kayu gaharu. Tahu kayu gaharu? Kan dicarinya ke hutan tuh, bukan budidaya dulu kan? Masih cari ke hutan. Nah, meneliti soal kehidupan para pencari kayu gaharu itu. Sukses terpilih dari 499 naskah se-Indonesia. Dipilih 10 di bidang sosial. Jadi bidang sosial itu ada 499 naskah yang masuk ke LIPI. Dipilih 10 naskah terbaik dan untuk diundang ke Jakarta, presentasi di Jakarta, final di Jakarta. Alhamdulillah tidak dapat juara. Tapi seminggu penuh, 10 hari penuh diundang ke Jakarta. Berkunjung ke Istana Negara, menghadiri sidang paripurna istimewa MPR RI 16 Agustus, langsung di gedung DPR MPR. Langsung keesokan harinya kan 16 Agustus sidang paripurna istimewa, besok harinya 17 Agustus langsung hadir di upacara 17 Agustus. Kemudian diajak ke IPTN. IPTN itu kan Industri Pesawat Terbang Nusantara. Dulu namanya Nurtanio, berubah jadi IPTN, kemudian berubah jadi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Waktu itu kita masih bikin konsep, Indonesia masih bikin konsep pesawat N250. Kami datang ke sana kunjungan ke IPTN. Ketemu langsung dengan Menteri Sekretaris Negara, Pak Murdiono waktu itu, Menteri Pendidikan, Wardiman S. Joyonegoro, saya masih ingat nama Menteri Pendidikannya. Ketemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraganya Pak Haryono Isman kalau tidak salah. Jadi ketemu dengan para menteri itu, berfoto bersama dengan para menteri itu. Itu kesempatan yang memang luar biasa dan tidak bisa dilupakan gitu. Jadi ngumpul 30 orang, 10 orang kalau tidak salah dari SMP, 10 orang dari bidang IPA, 10 orang bidang sosial. Ya 30 orang yang ngumpul di Jakarta waktu itu. Saya tidak dapat juara, tapi bagi saya, prinsip saya sampai dengan sekarang masih sama. Mengikuti lomba-lomba macam itu bukan untuk menjadi juara, tetapi untuk mengukur apakah kita sudah mampu mengikuti standar-standar yang berlaku untuk orang lain. Jadi kalau belum jadi juara tapi masuk 10 besar, artinya minimal standar kita sudah mendekati yang paling ideal, meskipun kita belum ideal banget. Jadi Bang, tadi Abang sudah bercerita bagaimana perjalanan Abang bisa sampai ke Istana Negara. Ada nggak sih Bang tips and triknya untuk kita anak muda ya zaman sekarang supaya bisa jadi kayak Abang, atau impiannya nih bisa juga sampai ke sana Bang? Mimpinya tuh jangan jadi kayak aku. Mimpinya harus lebih dari aku gitu. Oh iya. Mimpi itu harus lebih dari itu salah satunya. Iya. Mimpi kita tuh harus melampaui orang yang kita anggap lebih dari kita. Mimpi kita harus kayak gitu. Itu salah satu tipsnya itu tadi. Tips yang kedua barangkali semuanya harus mengikuti proses. Jadi tidak bisa instan, ada prosesnya. Dari cerita aku tadi barangkali sudah bisa disimpulkan soal prosesnya. Bahwa ketika aku SMP membaca papan pengumuman itu udah tertanam terus tuh di dalam alam bawah sadarku, alam sadar dan alam bawah sadarku, bahwa aku ingin ikut lomba karya tulis ilmiah ini. Aku ingin hadir juga ke Jakarta untuk finalnya. Aku ingin diundang ke DPR RI untuk hadir di sidang paripurna istimewa DPR MPR. Aku hendak hadir di Istana Negara di 17 Agustus. Itu udah ditanam sejak. Jadi kalau kita punya
kalau kita punya satu tujuan besar, maka tujuan besar itu harus kita tanam ke dalam diri kita. Harus kita tanam ke dalam diri kita, jadi benih yang menyemangati kita lah untuk main. Makanya dulu kita punya metode ya untuk selalu mengingat apa yang jadi tujuan besar kita. Dulu ada yang namanya dream board ya, papan mimpi itu. Jadi bikin papan mimpi, tempel di dinding, di samping tempat tidur, di kamar mandi kalau perlu, di pintu kamar masuk, pintu keluar kamar. Supaya kita melihat. Supaya kita selalu melihat, karena di situ tertulis target kita apa, terus apa yang harus kita lakukan untuk menuju target-target itu. Jadi semuanya sebenarnya harusnya sistematis. Jadi tidak ada tujuan yang bisa dicapai dengan tidak sistematis itu. Ya, itu kebetulan itu hanya terjadi di sekian persen aja. Tapi semua orang besar itu pasti sistematis. Yang dimaksud sistematis tadi kalau di dream board itu tujuannya apa, terus di samping-sampingnya kan pasti ada tuh langkah untuk mencapai tujuan itu apa aja. Ini contoh aja, hendak jadi dokter gitu kan. Kalau kita cuma hendak jadi dokter, tapi diam, tapi tidak melakukan apa-apa, tentu tidak akan pernah bisa jadi dokter kan. Berproses. Nah, prosesnya itu harus kita tulis juga. Apa gerang proses yang menurut kita bisa menghantarkan kita menjadi dokter? Oh, nilai biologi kita harus baik, ditulis di situ. Ditulis di alam sadar dan alam bawah sadar kita bahwa nilai biologiku harus bagus. Nilai matematika aku harus bagus. Nilai ini harus bagus. Harus masuk ranking 10 besar selama SMA misalnya. Harus masuk ranking besar selama. Yang target adalah diri sendiri. Nah, ini perlu ini kan sejak kita ini. Kalau cerita aku tadi sejak SMP aku harus ikut ini, aku harus ikut ini, aku harus ikut ini. Tiap ada pengumuman itu ku baca lagi. Ketika di TV ditayangkan pengumuman pemenang dan proses-proses lainnya diberitakan di TVRI waktu itu ku ikuti hampir setiap tahun. Itu kan di alam bawah sadarku kemudian menanamkan bahwa aku harus menuju ke situ, maka jalan yang harus kutempuh itu jalan seperti ini. Maka akhirnya tercapai yang seperti itu. Sama lah dengan posisi sekarang lah. Memang barangkali waktu itu targetku bukan jadi anggota DPRD gitu kan. Tetapi mungkin karena takdirku jadi anggota DPRD, cuma semua yang kulakukan sebelumnya itu mengantarkan ke sana gitu, jadinya. Walaupun awalnya targetnya sih bukan untuk posisi yang seperti sekarang gitu. Tapi yang terpenting itu tadi, kalau kita punya tujuan, maka kita harus merumuskan langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Karena kalau tidak, kita tidak tahu, kita tersesat jadinya. Jadi nah, tips lainnya yang terakhir yang membuat kita tuh aku sering ditanya nih. Ini mungkin juga akan jadi bagian dari jawaban soal tip and trick itu tadi. Sering ditanya orang. Kita tuh kadang-kadang kalau sudah nyapai di target tertentu, kita kemudian kehilangan semangat untuk melanjutkan perjalanan karena target itu sudah kesampaian. Sudah tercapai. Nah, itu kenapa kalau aku ditanya persoalan macam itu, aku selalu menyampaikan, kita jangan pernah bikin target itu satu. Kita harus bikin target itu kayak anak tangga. Sekarang barangkali aku pernah dianggap stres, pernah ditakuti, oh jangan-jangan jadi orang gila nih. Kenapa? Karena pernah ditanya orang di hadapan abahku, ditanya orang, cita-citamu jadi apa? Bilang jadi presiden. Jawabku ini kayak apa? Anak siapa? Posisi apa? Pendidikanmu apa? Mana mungkin bisa jadi seorang presiden? Apa yang aku jawab dengan abahku saat itu? Itu aku sudah lulus kuliah sih. Jadi waktu itu sudah lulus kuliah. Aku jawab, kalau aku mandak mimpiku itu menjadi seorang presiden, kalau aku nih bisa mencapai posisi, kalau sekarang anggota DPR ya, kalau sekarang bisa mencapai posisi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, itu udah hebat. Karena targetku adalah lebih tinggi dari itu. Maka secara otomatis, meskipun sekarang aku jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, bukan berarti aku kada bersyukur. Aku pasti punya impian lagi untuk naik satu tangga lagi setelah ini. Soal jadi apa nantilah, aku tidak akan bicara di sini.
Lalu jadi apa? Pasti punya mimpi lagi untuk naik satu tangga lagi. Makanya ketika jadi anggota DPRD, aku akan berusaha menjadi anggota DPR yang sebaik-baiknya agar bisa naik satu tangga lagi. Iya, gitu. Nanti kalau sudah naik di tangga yang itu, ada lagi tangga yang lain. Maka aku harus bekerja lagi sebaik-baiknya di situ agar aku bisa naik ke tangga yang lain itu tadi. Nah, maka dengan yang kayak itu, semangat kita kadang akan pernah berkurang. Kemudian kalau kita mengalami kegagalan, kita harus mengembalikan kepada diri sendiri. Ini bukan gagal. Ini standarku masih di bawah standar yang berlaku. Maka yang harus kulakukan adalah meningkatkan standarku. Nggak boleh standarku jadi turun. Nah, banyak kelemahan kita, orang-orang kita ini, ketika gagal berprestasi, itu yang paling pertama disalahkan orang lain. Kita mungkin di kegiatan pusaka sering tuh menghadapi yang kayak itu. Ketika ada peserta yang dalam festival kita itu kalah, itu yang nomor 1 salah juri. Nomor 2 panitia. Itu yang disalahkan. Bukan kemudian mengkoreksi pada diri sendiri. Ya. Bahwa apakah kita sudah memang memenuhi standar yang ditentukan atau ternyata kita belum. Kalau kita belum juara karena kita belum memenuhi standar itu, maka yang harus dilakukan tingkatkan agar standar kita naik. Nah, itu yang membuat kita prestasi kita tuh bisa gagal dan gagal terus itu karena kita udah menganggap kita tuh terlalu hebat. Udah lebih dari standar. Gitu. Sudah di atas standar. Merasa terlalu pede mengukur diri sendiri bahwa diri sendiri itu udah hebat. Sehingga kemudian kita kadang lagi mengasah diri kita untuk menjadi lebih hebat lagi. Jadi ketika kalah tidak menerima betul. Kesalahan. Kalau aku sekarang dalam posisi apapun, kalau sekarang aku sampai posisi ini, maka aku punya mimpi untuk satu tingkat lagi lebih baik daripada posisi sekarang. Nah, tuntutannya adalah standarku harus dinaikkan juga. Iya. Untuk menaikkan standar ini, di tingkat ini aku harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Aku harus mampu melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya. Kalau perlu menjadi yang terbaik di tingkat itu. Agar mudah untuk naik ke tingkat berikutnya. Nah, itu kira-kira poin-poin, meskipun ada poin lah panjang-panjang tadi. Poin-poin berdasarkan pengalamanku sampai di posisi ini. Jadi kalau orang melihat sekarang di posisiku sekarang, aku jadi rajin turun ke masyarakat, aku jadi sering melakukan kegiatan di ini, mau menerima aspirasi seperti apapun, merespon semua pendapat, masukan, saran dan lain sebagainya. Itu bukan karena aku nyari panggung, bukan karena pencitraan, tetapi karena aku punya mimpi yang lebih tinggi dari ini. Untuk menaikkan standar. Untuk menaikkan standarku itu tadi. Karena dengan naiknya standarku itu, secara otomatis, mungkin level yang aku akan melangkah ke level yang lebih baik, lebih tinggi daripada yang sekarang gitu. Jadi barangkali itulah ininya. Bukan rahasia sih. Kalau rahasia Anda boleh disebut. Iya, Iya Bang, kita lihat Abang saat ini Bang, sepede ini, se-smart ini. Pernah nggak sih Bang merasa insecure atau tidak pede? Pada saat apa Bang, boleh diceritakan? Hampir di sepanjang umur. Hampir di sepanjang. Tapi kan kita lihat Abang saat ini orangnya pede, ya, smart. Yang kelihatan di luar kan belum tentu sama dengan yang di dalam. Karena sekali lagi yang aku sampaikan berkali-kali di tempat-tempat yang aku sampaikan, apa yang ada di dalam diri kita tuh kita sendiri aja yang tahu. Orang barangkali melihat Firman Yusi itu seperti itu, tetapi sebenarnya barangkali Firman Yusi itu tidak seperti yang orang bayangkan. Hampir di setiap kesempatan sebenarnya aku tuh insecure. Iya. Hampir di setiap momen. Jadi dalam hal apapun itu insecure. Tapi mungkin daya adaptasiku lebih cepat. Adaptasi untuk merubah dari tidak percaya diri menjadi percaya diri. Caranya kayak apa? Iya. Nekat. Tapi nekat yang didukung oleh literasi yang memadai. Kita punya bacaan, kita punya pengetahuan, kita punya apa terkait dengan persoalan itu. Boleh diceritakan? Dan salah satunya barangkali Abah yang juga pesan Abah yang masih aku ingat sampai sekarang. Kalau kita ada di satu tempat, kita kada perlu harus menguasai semua bahan, semua materi terkait hal itu. Kita cukup mengetahui satu materi aja. Kita cukup memahami satu materi aja. Tapi harus kita yakini bahwa kitalah satu-satunya yang paling mengerti persoalan yang satu itu. Jadi kalau ada di satu ruangan kita ketemu dengan banyak orang, sedang membicarakan hal yang cukup luas. Hal yang cukup luas itu kita jangan mau kuasai semua. Kalau mau kita kuasai semua, kita ndak akan
akal dan Bisa. pikiran kita Iya. barangkali akan terbatas untuk menampung semua pengetahuan itu tadi. Cukup kita menguasai satu hal saja, tapi yakinilah bahwa di ruangan itu kitalah satu-satunya yang memahami persoalan itu. Nah, maka ketika kita bicara, ketika kita menyampaikannya, maka seolah-olah kita jadi orang yang sangat percaya diri. Jadi itu rahasianya. Itu salah satu rahasianya. Bisa insecure dan bisa tidak Betul. pede aja Jadi seorang. kita itu, aku tuh misalnya sampai sekarang nih, ada undangan misalnya, undangan untuk jadi narasumber di suatu tempat. Iya, iya, iya. Itu jangan kira aku tuh santai, guring gitu. Oh iya tenang lah itu. Kan sudah biasa. Biasa lah bicara. Jangan kira seperti itu. Setiap kali menerima undangan untuk ngobrol jadi narasumber atau jadi apa termasuk hari ini ya. itu sejak dari rumah tuh udah wah, apa yang akan aku bicarakan ini? Kira-kira sisi mana yang aku bicarakan ini? Kira-kira apa yang paling aku kuasai? Kalau ada yang aku kuasainya, aku harus nyari tahu nih. Apa materi yang harus aku kuasai? Nggak usah banyak-banyak. Satu sisi aja lah. Maka kalau sekarang kan zamannya nyaman nih. Kadang harus bawa buku. Iya. Kalau dulu kita anak ujian skripsi, segini tingginya bawa buku. Biar update semua Iya, informasi iya. terkait skripsi kita gitu kan. Kalau sekarang kan browsing tadi yang terkait dengan ini apa aja sih? Poin-poin pentingnya apa aja sih? Yang update disoroti orang banyak apa aja? Oh, untuk yang ini. Aku punya ide gak ada untuk yang ini? Oh, udah cari ide lah untuk yang ini. Oh, ini kalau masalahnya kayak gini, kira-kira kayak gini. Beri saran kayak gini. Ya, bikin lah. Kalau kita belum terbiasa menghafal dan mengingat gitu, bikin catatan. Oh, gini. Belum di tempat itu. Tapi yakinilah bahwa ketika bicara, yakinilah bahwa di persoalan ini aku paling mengerti dan ku sampaikan hal yang paling aku mengerti itu. Maka kita terlihat pede. Padahal sekali lagi gue ulang, hampir di semua kesempatan aku tuh insecure. Wah, seorang Firman sih yang kita kenal Iyalah. ternyata. Iyalah, itu hampir di semua kesempatan, termasuk hari ini. Termasuk bikin Podcast. konten ini. Jadi sudah mikir dari rumah tadi, kira-kira apa yang ditanyakan, kira-kira apa yang dibicarakan, kira-kira apa yang disampaikan. Nah, tapi kan satu hal, kalau kita bikin konten ini, pasti yang dibicarakan adalah materi yang paling dikuasainya oleh Si penanya. aku kan. Oh iya, Kan yang ditanyakan kan Tentang- sesuatu yang terkait iya. dengan aku. Otomatis aku pasti nguasai. Sudah dijalani. Jadi Tinggal caranya kira satu-satunya cara untuk main itu menguasai bahannya. Makanya perkumpulan pusaka dulu kampanyenya itu kan literasi. Jadi ini terkait dengan literasi kita. Kalau kita datang ke satu tempat tapi kita udah menguasai berbagai literatur yang terkait dengan tema yang sedang dibahas, pasti pede lah. Pasti Cuman pede kan lah. kadang kayak kita kayak berasa masuk di sesuatu yang baru itu Bang. Kita tuh merasa kayak orang baru. Kalau kira aku kan nggak pernah. Ketika masuk jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di dalamnya mantan wakil gubernur, mantan bupati, mantan ketua DPR, mantan anggota DPR sekian periode. Daftar namanya ngeri-ngeri semua tuh. Firman Yusi, Siapa? siapa kan? Kan itu. Iya. Nah, tapi kemudian aku mikir bahwa pasti ada satu hal, pasti ada hal yang bisa aku kuasai dengan cepat, yang kemudian pasti bisa untuk memperlihatkan kualitasku. Maka aku cari. Kira-kira aku tuh harus berposisi seperti apa agar kemudian di antara para bintang itu minimal bintangku samar-samar mulai muncul lah. Motivasi Nggak usah bicara kita harus jadi bintang yang paling bersinar. Cukup bintang kita mulai samar-samar muncul, tapi di antara bintang-bintang. Iya. Kan samar-samar. Gitu kan? Meskipun samar-samar, tapi kita bersinarnya di antara bintang-bintang. Akhirnya ya seperti sekarang lah lihat kan? Seperti sekarang lah. Artinya kalau dalam posisi sekarang tuh ya akhirnya boleh dibilang sama aja lah sama mereka-mereka yang Iya. selama ini hanya aku kenal namanya dan aku anggap besar waktu itu, dan begitu insecure-nya aku masuk ke DPRD provinsi waktu itu, ternyata bisa lah mulai dari sinar yang samar-samar gitu sampai akhirnya barangkali sinarnya jadi sama dengan yang lain. Bahkan mungkin bisa jadi lebih terang sebenarnya Bang. Kalau itu kan orang lain yang melihatnya. Kalau aku sih menganggapnya paling terangnya masih sama lah dengan yang lain gitu kan. Jadi cara mengatasi insecure-nya Ah, seperti itu. kuasai Menaikkan- bahannya. Iya, Kuasai bahannya. mengembalikan kepercayaan diri kita. Dan harus- meningkatkan kualitas diri kita. Iya. Hanya kita sendiri yang bisa meningkatkan kualitas diri. Jangan pernah minta bantuan orang lain untuk meningkatkan kualitas diri. Hanya kita yang bisa. Kadang tuh kayak merasa kita tuh di bawah loh. Ya, Bang, apalagi di kita antara- berasal dari kampung. Iya. Misalnya, Firman Yusi itu siapa sih gitu kan? Orang yang tidak dikenal, orang yang tidak
tidak ini. Tapi tadi sekali lagi, kualitas diri kita yang harus kita ini kan. Jangan malu bertanya. Untuk mengembangkan kualitas diri itu jangan malu bertanya dengan orang lain. Aku ketika di DPR misalnya, kalau aku kadang ngerti, nanya aku sama anggota DPR yang sudah berpengalaman. Ini kalau apa namanya, biasanya untuk menangani yang kayak ini seperti apa sih? Untuk yang menangani ini prosedurnya sesungguhnya seperti apa sih? Kadang malu untuk bertanya. Gitu. Jadi maksudnya tidak malu, tidak takut dicap orang, maksudnya bodoh gitu. Enggak, jangan takut. Pada prinsipnya kita semua bodoh kok. Siapa yang pintar? Nggak ada yang pintar. Orang yang paling pintar sekalipun masih ada yang lebih pintar dari itu kan. Dan yang pintar itu masih ada yang lebih pintar lagi. Gitu. Jadi pada prinsipnya kan kita semua bodoh gitu. Jadi dan tidak akan menjadi apapun kalau kita tidak berproses. Berproses itu belajar gitu. Tidak akan menjadi apapun. Motivasinya sangat ini ya, kena banget. Terakhir deh Bang, pesan dari Abang untuk anak-anak muda zaman sekarang yang misalnya mungkin tidak tahu jadi apa, tidak tahu arah hidupnya kemana, belum tahu nih hidup kedepannya bakal jadi apa. Itu cara atau tipsnya bagaimana sebagai generasi pemuda pembuat perubahan itu Abang? Yang pertama sih jangan takut ya. Jadi aku menyarankan kepada kawan-kawan untuk jangan takut. Jangan pernah takut melakukan sesuatu. Memang kita dilahirkan di sebuah masyarakat yang masih sering menakut-nakuti anak-anak. Sehingga seumur hidup kita selalu takut melakukan sesuatu. Jangan takut. Jangan takut dianggap salah, jangan takut salah. Karena dalam proses mencoba, salah itu biasa. Tapi harus jadi pelajaran. Harus jadi pelajaran. Jadi jangan pernah takut. Ketika masuk ke dunia politik, orang bilang, Firman jangan masuk dong ke dunia politik. Firman udah bagus kok di perkumpulan pusaka. Namanya udah dianggap bagus kok di perkumpulan pusaka. Ngapain masuk ke dunia politik? Dunia politik itu kotor. Sehingga kalau Firman yang sudah bagus di perkumpulan pusaka masuk ke dunia yang kotor, Firman akan jadi kotor. Nah, anak-anak muda kita banyak yang seperti itu. Takut, kedahnya ke dunia politik lah. Takut masuk ke suatu tempat karena takut terpengaruh oleh tempat itu. Nah, anak-anak muda ini harusnya semangatnya adalah bagaimana ini bisa mempengaruhi sesuatu, bukan ini dipengaruhi oleh sesuatu. Jadi ketika aku sering beranggap, menyebut seperti ini. Kalau kita menganggap politik itu kotor, kita umpamakan politik itu sebagai sebuah mobil yang sedang rusak. Setiap kita menyentuhnya, setiap kita memperbaikinya, kita tidak mungkin menghindari kena oli, kena bekas gemuk, kena bekas ban, kena bekas debu yang menempel di mobil itu. Tapi mobil itu tidak akan pernah jalan, tidak akan pernah baik, tidak pernah akan kembali seperti semula, tidak akan pernah menjadi seperti yang kita harapkan kalau tidak ada yang menyentuhnya barang satupun. Nggak ada yang memperbaiki karena semua takut kena gemuk, semua takut kena oli, semua takut kena debu. Maka mobil itu akan tetap diam, rusak dan makin rusak. Nah, anak-anak muda yang pertama rumusnya jangan takut. Jangan takut. Yang kedua fokus. Kadang kan kita galau untuk melakukan action apa gitu loh. Iya, yang kedua fokus. Fokus pada kita sukanya apa sih? Setiap orang kesukaannya berbeda-beda. Kalau aku sukanya tadi udah dari SD baca. Maka coba lihat dalam hidupku selalu terkait dengan soal bacaan. Dirikan perkumpulan pusaka, bikin taman bacaan, dorong orang untuk membaca, dorong untuk orang berliterasi gitu kan. Fokus. Dan fokus itu yang akan mengantarkan kita ke titik sukses. Kalau kita fokus. Itu. Jadi jangan takut. Yang kedua tadi fokus. Yang ketiga bangun jejaring. Jadi anak muda harus bangun jejaring. Jangan kayak kodok dalam tempurung. Merasa teriakan paling nyaring, nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Bahwa dunia luar itu lebih luas daripada seonggok tempurung. Seonggok. Kan kalau dalam tempurung itu, kenapa perumpamaannya kodok dalam tempurung itu kan begitu kodok itu berteriak dalam tempurung, wak dalam tempurung. Itu udah paling nyaring. Iya. Padahal begitu dibuka, nggak ada apa-apanya suaranya. Nah, jadilah orang yang berjejaring. Kenapa? Jejaring itu akan selalu menguntungkan. Informasi bisa kita dapat dari jejaring, pengetahuan bisa kita dapat dari jejaring,
ilmu bisa dapat kita dapat dari jejaring. Akses untuk mendapatkan dukungan bisa kita dapat dari jejaring. Jangan takut berjejaring. Jejaring itu harus dibuka. Harus sering ketemu dengan orang yang punya visi yang sama atau dengan visi yang lebih baik lagi. Harus sering ketemu dengan orang yang hobi yang sama. Harus sering diskusi dengan orang-orang yang punya diskusi yang sama. Apapun latar belakangnya. Jangan pernah mengingat. Jejaring itu yang terpenting. Karena salah satu kunci sukses itu adalah jejaring. Firman Yussi tidak aktif awalnya di partai politik sampai dengan tahun 2018. Tiba-tiba bisa masuk ke partai politik, tiba-tiba bisa masuk daftar caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba ada di nomor urut 1 di caleg provinsi DPRD Kalimantan Selatan dari partai yang sekarang mengusung ke DPRD provinsi. Salah satunya adalah faktor jejaring. Nggak mungkin kan partai ini ngajak orang yang tidak dikenal, gitu kan? Nggak mungkin. Ini faktor jejaring. Tapi ini contoh yang ku jalani. Tidak harus di dunia politik maksud aku kan. Di dunia yang lain juga sama. Kita berteman dengan orang-orang perusahaan misalnya. Suatu saat itu akan menjadi jejaring. Nah, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda kita. Saran aku untuk anak-anak muda kita. Karena anak-anak muda kita ini banyak, minatnya banyak, fokusnya banyak, tujuannya banyak. Nah, sekarang setiap orang harus melakukan. Mari lakukan seperti yang gue sampaikan tadi. Tidak takut, fokus, bangun jejaring. Insya Allah, kalau 3 hal itu tadi dikuasai dengan baik, maka insya Allah akan sukses. Jangan lupa doanya, doa orang tua dan doa sendiri. Karena ini salah satu faktor paling menentukan. Doa orang tua, selama orang tua tidak mendukung dan tidak mendoakan dengan baik, ikhtiar macam apapun pasti ada batasannya, ada hambatannya. Lu kira itu aja? Iya, seperti itu Bang. Oke, terima kasih Norma. Sama-sama sudah terima datang kasih banyak. Jadi tamuku hari ini, tamu ngopi yang tidak minum kopi. Jadi tamu ngopi hari ini, kukira meskipun yang ditanya Norma tadi banyak hal yang menyangkut pribadi Firman Yussi, akan tetapi mudah-mudahan yang kami share tadi sesuatu yang bisa menginspirasi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menyaksikan program ini. Dan sekali lagi untuk kawan-kawan yang memang berminat untuk dalam posisi seperti Norma hari ini, datang menjadi tamu ngopi Firman Yussi, silahkan menghubungi nomor kontak di bawah ini untuk meminta jadwal ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, bertanya tentang apapun, bertanya tentang dari hal yang remeh-temeh sampai dengan hal-hal yang serius. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya jadikan PR gitu. Saya jadikan tugas rumah. Iya, dan kawan-kawan harus ingat juga anggota dewan itu maksudnya kita tidak kaku ya Bang. Kita bisa sesantai ini dan tidak harus formal, tidak harus serius gitu. Sekali lagi barangkali banyak orang yang kemudian menstereotipkan ketika seseorang menduduki jabatan tertentu, kemudian harus dalam suasana yang formal banget gitu. Ini sesuatu yang memang harus sudah kita singkirkan. Karena komunikasi itu tidak akan lancar kalau kemudian salah satu di antaranya insecure dengan yang lain. Jadi kalau salah satunya masih insecure dengan yang lain, maka komunikasi itu tidak akan lancar. Komunikasi dengan saya pribadi bisa langsung juga ke media sosial saya, bisa di Instagram, bisa di Facebook. Silahkan di bawah juga sudah kami cantumkan media sosial saya. Like dan komen boleh, kirim DM juga boleh, gitu kan. Kirim pulsa juga silahkan. Minta pulsa yang jangan. Kemudian like dan subscribe channel saya Firman Yussi, biar di lain waktu ketika ada informasi, ada program-program yang sudah kami upload ke channel ini, kawan-kawan dapat pemberitahuan dan bisa akses lagi. Bahwa apapun itu, program ini tujuannya sederhana, bahwa sebagai anggota DPR, saya ingin sebanyak-banyaknya berkomunikasi dengan siapapun, mendapat masukan dari siapapun, ditanya tentang hal apapun, yang penting bukan hujatan, bukan bulian, bukan hal yang bersifat sara, silahkan kita berdiskusi tentang hal yang barangkali boleh jadi bisa jadi terjadi misunderstanding selama ini, ketidaksamaan pemahaman selama ini, boleh jadi ditanyakan di forum ini, di diskusi ini, di tamu ngopi
Firman Yusi. Sekian, sampai ketemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.